Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon seorang player. Kita masuk di part 33. Di awal video ini mendengar gemuruh sorak-sorai para penonton. Josh pun mengangkat tangannya yang membuat para penonton semakin riuh membicarakannya. The First Knight menang! Kalian lihat itu kan? Dia mengalahkan teknik Sutirna milik Randall. Orang itu luar biasa. Randall kalah ya. Sang rookie telah dikalahkan oleh seorang bersinar newbie. Karena ikut terbaik yang berpartisipasi dalam upacara ini adalah First Knight. Tentu saja kemenangan itu membuat para bangsawan yang menontonnya sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa tertariknya. Hingga mereka pun langsung bicarakannya. Meskipun di dekat mereka juga ada kepala keluarga Randall. Oh, Knighthood yang baru itu sekuat ini. Sungguh menakjubkan. Aku rasa rumor itu benar. Aku percaya kalau master dari Knighthood ini adalah putra dari keluarga Aston. Aku harus memberikan ucapan selamat kepada keluarga Aston nanti. Ya, aku juga akan menemui keluarga Aston lain yang ada di ibu kota. Pak Hudson sendiri yang bisa mendengar semua itu sontak merasa geram berpikir. Dasar tidak berguna. Bisa-bisanya dia kalah di seorang mercenari rendahan. Aku bahkan sudah mengizinkan untuk membunuh lawannya dan membuat lawannya cacat hingga titik di mana dia tidak bisa mengangkat pedang. Raoul Aston, apa dia benar-benar mengumpulkan orang-orang sekuat ini tanpa bantuan keluarganya? Aku harus bergegas. Dengan pikiran seperti itu, Pak Hudson pun bangkit dari kursinya mengatakan, "Sudah tak ada lagi yang bisa kulihat di sini. Ayo pergi." Tentu saja, tingkahnya yang tiba-tiba ingin pergi dari sana mengejutkan bawahan yang mendampinginya. Meskipun begitu, Pak Hudson menekankan, "Serahkan urusan mengamati para Knight kepada orang lain dan kembalilah. Suruh sedikit orang saja yang ikut denganku. Aku akan pergi ke departemen keuangan. Aku harus bertemu dengan Jerry." Kemudian turnamennya pun berlanjut di mana Philip tengah menghadapi seorang Knight lainnya. Tentu saja Knight yang tersebut bukanlah tandingan Philip, di mana tak lama setelah mereka beradu pedang, lawannya yang tak bisa berkutik dengan serangan Philip langsung mengakui kekalahannya. Tentu saja kemenangan First Knight terus berlanjut, kembali membuat arenanya bergemuruh. Bahkan Jack merasa jika itu terlalu mudah bagi Philip. Juga sekarang para bangsawan tahu Knighthood mana yang sudah pasti akan mendominasi upacara kali ini. Saat banyak orang membicarakan hal itu, seorang pria botak keturunan Aston yang merupakan Viscount dari Jaden Viscounty, Pak Jaden di Aston mengatakan, "First Knight kah? Knighthood yang didirikan oleh Raoul. Aku bisa melihat wajah-wajah yang familiar di sana. Bagaimana menurutmu, Titus? Menurut pandanganmu, Raoul itu orang yang seperti apa?" Titus yang mendampinginya membalas, "Dia adalah orang yang tenang dan kolektif, bahkan sejak ia masih muda. Dan saya berasumsi kalau kini dia telah tumbuh menjadi lebih kuat sesudah insiden ini terjadi." Mendengar hal itu, Pak Jaden yang terus memperhatikan First Knight menimpali. Benarkah? Keluarga itu adalah keluarga yang selalu puas dengan mengayunkan pedang mereka di daerah pinggiran kerajaan. Tapi sekarang mereka punya seorang dengan ambisi yang cukup besar. First Knight sungguh menarik. Di sisi lain, seorang komandan dari Holy Knights milik kerajaan yang bernama Mederios yang juga tertarik pada First Knight mengatakan, "Aku dengar penduduk ibu kota menyanjung mereka sebagai Knighthood terbaik di kerajaan. Sekarang aku paham alasan dibalik semua itu. Performa mereka seperti menunjukkan kalau inilah cara mereka bersiap sebelum berperang." Mendengar perkataannya, seorang komandan dari Royal Guard dan presiden dari Asosiasi Knight milik kerajaan Ruben yang bernama Carson membalas, "Tetapi satu-satunya keluarga yang berkuasa yang hadir di upacara ini hanya keluarga Randall. Templeton, Greer, dan Goldenbeard milik Aston tidak hadir di sini. Apa artinya mengangkat Knighthood terbaik di upacara yang bahkan tidak dihadiri oleh keluarga para warrior yang berkuasa itu?" Mederios menimpali, "Tapi ini cukup mengejutkan. Melihat Knighthood baru bisa mengalahkan keluarga Randall, yang termasuk dalam salah satu dari 5 keluarga warrior. Bukankah Anda berpikir demikian, Presiden Grey?" Mendengar hal itu, Presiden Grey sendiri hanya tersenyum, yang membuat Pak Carson bertanya, "Aku dengar
Master dari First Knight itu adalah siswa di akademi yang Anda urus. Apa Anda tahu sesuatu? Presiden Grey melidiknya membalas. Tentu saja, kami sudah pernah bertemu beberapa kali. Tentunya, perkataan Presiden Grey membuat Pak Carson merasa penasaran. Lalu, Raoul Aston itu orang seperti apa? Presiden Grey menjelaskan. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, bisakah aku memberimu satu pertanyaan? Apa kau pikir keadaan kerajaan ini sedang damai sekarang? Pak Carson membalas, tidak ada yang namanya kedamaian bagi seorang kenaik di kerajaan ini. Para kenagis harus selalu siap dan siaga untuk segala ancaman. Mendengar jawabannya, Presiden Grey tersenyum puas melanjutkan. Sebuah jawaban yang bagus. Tapi kenyataannya adalah, aku sendiri masih belum tahu banyak soal Raoul. Dan aku tidak berani berbilang kalau aku lebih mengetahui situasi keamanan kerajaan ini dibandingkan kalian berdua. Meski begitu, andai saja jika suatu saat ada pasukan iblis yang datang dan mengancam keselamatan kerajaan ini, aku hanya bisa membayangkan kalau pemuda berbakat itulah yang akan menjadi penyelamat kita semua. Tentu saja, ini semua hanyalah anggapanku saja. Perkataan Presiden Grey tentunya membuat mereka berdua terdiam mendengarkannya. Lalu, Medarius tertawa canggung mengatakan, "Haha, Gridseek Grey menyanjungnya seperti ini. Dia pasti murid favorit Anda di akademi ya." Namun, berbeda dengan Medarius yang tak terlalu mempedulikannya, Pak Carson yang tak bisa menahan rasa penasarannya, kini bangkit dari kursinya mengatakan, "Jika Anda menyanjungnya seperti itu, saya ingin mengujinya secara langsung. Seorang Great Knight lahir bukanlah dari kehormatan ataupun reputasi yang ia miliki. Hanya kekuatanlah yang bisa membuat seorang Knight bisa diakui. Dan hanya Knight yang kuatlah yang bisa menilai kelayakan Knight yang lainnya. Jadi, saya harus melihatnya langsung. Apakah reputasinya itu berdasarkan pada kenyataan atau hanya ilusi dan kebohongan belaka?" Saat kemudian, upacara pelantikan Knight resmi di kerajaan pun dimulai, di mana anggota First Knight dipanggil ke arena untuk menghadap perwakilan dari kerajaan, yang mana itu adalah Medarius, Pak Carson dan juga Presiden Grey. Lalu, sebagai perwakilan dan juga master dari First Knight, Raoul pun diminta untuk maju ke depan, yang membuat para penonton bersemangat dan menyorakan namanya. Namun setelah Raoul maju ke depan dan acaranya akan berlanjut, Pak Carson menyalahnya. "Tunggu sebentar, sebelum kita mulai upacaranya, saya ada permintaan untuk Anda, Tuan Raoul. Maukah Anda menghibur saya dengan permintaan ini?" Mendengar perkataannya, Raoul yang mulai merasa cemas pun berpikir, sang presiden dari asosiasi Knight saat ini, Carson, apa yang dia katakan sekarang? Ketika Raoul berpikir seperti itu, Pak Carson melanjutkan, "Para format dari First Knight saat upacara tadi memanglah cukup menakjubkan, tapi sangat disayangkan karena hanya ada satu keluarga dari 5 keluarga warrior yang berpartisipasi di acara ini. Dan dengan demikian, sebagai presiden dari asosiasi Knight, saya ingin menguji secara langsung kekuatan dari First Knight dengan mata sendiri. Bagaimana menurut Anda, Tuan Raoul? Maukah Anda menerima tantangan saya ini?" Tentu saja, permintaan Pak Carson membuat kecemasan Raoul meningkat, di mana ia terdiam berpikir, sang presiden dari asosiasi Knight kerajaan Ruben, Viscount Carson, kalau kita bicara soal Knight terbaik di kerajaan, nama orang itu tidak boleh dilewatkan. Dia juga menjabat sebagai Kapten Royal Knights dan juga seorang Swordmaster. Meski dia baru memasuki tingkatan Swordmaster Beginner, perbedaan antara seorang Swordmaster dan seorang High Expert masih terlalu besar. Jika aku menerima tantangannya, dia akan menjadi lawan terkuat yang pernah aku lawan sebagai Raoul Aston. Saat Raoul berpikir seperti itu, Pak Carson bertanya padanya, "Kenapa Anda ragu-ragu begitu?" "Aneh sekali. Saya kira sang master dari First Knight akan langsung menerima tantangan saya ini." Tentu saja, keadaan itu membuat First di belakangnya kebingungan. Hingga ia bertanya pada Philip, "Tuan Philip, apa yang terjadi? Kenapa dia mau menentang Master?" Philip membalas, "Dia mau menguji kemampuan kita secara langsung." Tentu saja, pada saat itu, Philip juga menyadari jika yang satu ini berbeda jauh dari yang sebelumnya, di mana kemampuan Raoul yang sekarang masih belum bisa mengalahkan seorang Swordmaster. Tetapi jika Raoul menolak tantangannya sekarang, kerja keras yang untuk mereka lakukan untuk membentuk reputasi mereka akan menjadi sia-sia.
Keadaan di mana sebuah pertarungan yang tak bisa dihindari dengan hampir tidak ada kesempatan untuk menang. Hal itu membuat Philip penasaran apa yang akan Raul lakukan sekarang. Saat kemudian, Raul pun memutuskan untuk menyanggupi tantangannya, di mana ia langsung mengeluarkan pedangnya sembari mengatakan, "Baiklah, duel dengan Presiden Rusia Signaig yang terhormat. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Saya harap saya bisa belajar banyak di pertarungan ini, Presiden." Mendengar jawabannya, Pak Carson juga menarik keluar pedangnya membalas. Karena ada banyak orang yang menonton pertandingan kita, duel ini akan menjadi sarana untuk meningkatkan kehormatan bagi para Knights yang ada di kerajaan Ruben. Bersamaan dengan anggota Knights-nya dan juga orang-orang di sekitar sana yang menjauh, Raul tersenyum membalas, "Tentu saja, Presiden. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan berharga ini." Lalu, saat mereka berdua tengah bersiap, para penonton yang tak menduga hal tersebut seketika langsung bersorak kembali. "Wah, Presiden Carson melawan Tuan Raul. Ini luar biasa. Inilah acara utama dari upacara tahun ini. Ayo Tuan Raul." Josh yang juga bingung dengan situasinya bahkan bertanya pada Philip, "Tuan, apa yang terjadi? Duel ini kan tak dalam rencana kita." Philip membalas, "Iya, dan duel ini juga seharusnya tidak terjadi. Setidaknya di upacara biasa." Pierce di sampingnya menambahi, "Tetapi upacara tahun ini mengalami banyak perubahan besar, terutama di jadwal dan juga jumlah pesertanya. Itu berarti mereka sudah tak perlu lagi terpaku pada standar yang lama." Jack yang mulai merasa cemas berkata, "Sialan, itu artinya kita harus menunjukkan kemampuan kita 2 kali." Homer di sampingnya membalas, "Presiden Carson adalah orang yang cukup ketat, jadi dia ingin memastikan segalanya sendiri." Mendengar hal itu, Philip pun memberitahu mereka jika Raul pasti menerima duel ini karena dia tahu dia akan mendapatkan sesuatu dari duel ini dan mereka hanya perlu percaya kepadanya. Tentu saja, duel dadakan itu tak hanya menimbulkan reaksi dari anggota First Knight saja, tetapi juga dari Presiden Grey yang kini telah duduk kembali di tempatnya. "Aku tidak mengira aku akan membuat Raul berada di posisi yang canggung seperti ini, hanya karena aku membicarakannya terlalu banyak." Mendengar perkataannya, Medarius yang juga kembali ke kursinya membalas, "Canggung? Saya rasa inilah yang terbaik untuknya. Duel dengan Presiden Rusia Signaig bukanlah sebuah kesempatan yang bisa datang kapanpun. Saya sudah mengenal Tuan Carson cukup lama, tapi sudah lama saya tidak melihatnya bertindak seperti ini untuk melihat orang itu dengan antusias yang sebesar ini." Kemudian, setelah memastikan jika semua orang telah meninggalkan arenanya, duelnya pun dimulai dengan Raul yang menyerang Tuan Carson lebih dulu. Meski begitu, serangan Raul bisa dengan mudah ditangkis oleh Tuan Carson yang membuat Raul berputar untuk kembali menyerangnya. Namun, berapa kali pun Raul menyerangnya, Pak Carson selalu bisa menangkisnya. Ditambah lagi, Raul merasa jika ia tak boleh memberinya ruang untuk menyerang, karena Pak Carson akan melancarkan serangan balik jika ia berhenti menyerang sebentar saja, yang membuat Raul harus menyerangnya terus-terusan. Meskipun begitu, di sebuah titik, Pak Carson hampir saja bisa menyerang balik, di mana gerakannya lebih cepat 1 langkah daripada Raul. Saat itu, Raul sudah mencoba untuk mengambil kendali pada duel ini dengan menyerangnya secara bertubi-tubi. Tetapi, Pak Carson malah terus maju dengan gerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Hal itu membuat Raul bertanya-tanya, apakah ini kekuatan dari seorang Swordmaster? Meskipun begitu, Raul tidak ingin menyerah, di mana ia meningkatkan intensitas serangannya hingga bisa mengeluarkan serangan yang cukup kuat. Sayangnya, serangan tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan Pak Carson yang langsung menahannya dan bahkan mematahkan serangannya. Kini, saat Raul menjaga jarak dengannya, para penonton langsung bersorak menyemangatinya. "Wah, ini keren anjing! Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sana. Gerakan mereka sangat cepat. Astaga, jadi itu kekuatan seorang Swordmaster. Fighting Raul!" Kemudian, di saat Raul mengatur napasnya, ia juga mengakui jika Pak Carson di depannya sangatlah kuat. Ia bahkan tidak bisa menemukan celah untuk menyerangnya secara langsung, yang buatnya hanya bisa beradu serangan dengannya. Dan ini pun diakhiri dengan saat Raul terdiam menatapnya, Pak Carson mengeluarkan sebuah artefak dari tangannya sembari mengatakan, "Bagus. Aku sudah melihat kemampuan berpedangmu sekarang. Tapi,
ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Jika kau mau menjadi pemimpin dari generasi yang baru, kau memerlukan sesuatu yang lebih kuat dari sword skill. Ayo kita lanjut ke babak selanjutnya.